Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Jamaah rahimakumullah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam pembahasan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita memulai taklim pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk Ibu Tuni yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah kembalikan lagi kesehatannya, Allah mudahkan proses pemulihannya, dan mudah-mudahan penyakitnya dijadikan sebagai penggugur dan pelebur dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan kamilan la yughadiru saqaman wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mohon doa juga untuk 7 santri Madinah Quran yang hari ini melakukan perjalanan ke untuk melanjutkan studinya ke Timur Tengah, yakni Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan langkahnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah telah berangkat hari ini jam 4.00 waktu Indonesia Barat, dan insya Allah akan tiba di Mesir jam 18.05 waktu Mesir. Mudah-mudahan 7 santri Madinah Quran ini Allah berkahi perjalanannya, Allah kuatkan langkahnya dalam setiap perjalanan menuntut ilmunya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan betah istiqomah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semua orang-orang yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang mendoakan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, ilmu anak-anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kita akan membahas kisah Nabi Nuh alaihi salam. Masih terkait dalam surat Nuh juz 29. Insya Allah kami akan membagi beberapa bagian dari surat Nuh ini. Kita awali dari awal surah Nuh ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.
yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat dalam Quran surah Nuh ini ayat 1 sampai 4 adalah tentang bagaimana Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana pembangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam, yakni mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diutus untuk memberikan peringatan kepada kaumnya akan azab Allah yang sangat-sangat pedih. Lalu Nuh berkata kepada kaumnya bahwa aku ini adalah pemberi peringatan dan orang yang menjelaskan kepadamu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah Nuh alaihissalam, karena Nuh adalah nabi yang diutus, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika mengikuti Nuh, Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan memaafkan dari setiap amal perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat 1 sampai 4 ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perintah dakwah merupakan tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dakwah sejati adalah ajakan yang selalu mengajak seseorang kembali dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwah. Dakwah juga menghadirkan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 1 sampai 4 tadi kita banyak mengambil pelajaran. Yang terakhir adalah dakwah itu adalah mengingatkan akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu tugas Nabi Nuh alaihissalam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua, kita bisa ngambil pelajaran bahwa perintah dakwah merupakan tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat kelima, kisah Nabi Nuh berlanjut. Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara." وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Nabi Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyerukan kaumku malam dan siang hari." Maka Nabi Nuh bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari ajakanku. Dan sesungguhnya setiap kali Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya untuk senantiasa taat kepada Allah, Allah juga akan mengampuni dosanya. Mereka berpaling dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh menyeru menggunakan banyak cara untuk bisa mengajak kaumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Ini semua adalah ikhtiar yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam. Pun bagi kita, ketika kita berdakwah, mengajak teman kita, mengajak saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita, orang-orang kita ajak untuk berdakwah, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti majelis ilmu. Itu pun pasti kita akan mendapati rintangan-rintangan. Kita akan menjumpai rintangan-rintangan. Oleh sebab itu, maka kita dengan mempelajari kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita juga bisa melihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rintangan. Maka kita yang mendapatkan rintangan pun, kita harus tetap bersemangat untuk bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 5-10 tadi kita bisa lihat. Dakwah itu tak akan kenal waktu, baik siang maupun malam hari. Terus kita dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mendapati kendala dalam berdakwah, maka teruslah cari metodologi, cara yang tepat agar dakwah ini bisa mencapai target yang kita harapkan.
Karena dakwah ini sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas yang sangat mulia. Tugas risalah kenabian, risalah kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam bagian dari Rasul Ulul Azmi, yakni Rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan juga Nabi Nuh contoh Nabi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi ketika mendakwahi kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya 950 tahun lamanya. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lamanya waktu Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kaumnya. Namun kaumnya tetap berpaling dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah Rasul Ulul Azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi." Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Salah satunya adalah Rasul Ulul Azmi, yakni Nabi Nuh alaihi salam. Dan ingat, Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun lamanya. Maka mereka kaum Nabi Nuh alaihissalam nanti akan ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun. Mudah-mudahan dari mempelajari kisah Nabi Nuh ini memperkuat, mengokohkan langkah kaki kita semua untuk bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti majlis-majlis ilmu, dan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Nabi Nuh tetap dicemooh oleh kaumnya. Nabi Nuh tetap diremehkan oleh kaumnya. 950 tahun lamanya. Selalu mereka semua kaum Nabi Nuh berpaling dari Nabi Nuh alaihi salam. Jamaah rahimakumullah, lanjut ayat 10 sampai ayat 15. Bagian berikut dari surah Nuh ayat 10 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia itu adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Kalau kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untuk menumbuhi daun-daun, untuk menumbuhi permukaan bumi ini, agar kamu bisa memperbanyak harta dan juga anak-anakmu, dan juga akan menjadikan kebun-kebun untukmu, dan juga Allah akan mengadakan untukmu sungai-sungai. Lalu mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu telah menciptakan kamu dari beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 langit secara bertingkat-tingkat? Ini adalah cerita bagaimana Nabi Nuh alaihissalam terus mendakwahi kaumnya. Walaupun sebelumnya kita juga tahu bahwa Nabi Nuh dipalingkan, bahwa kaum Nabi Nuh berpaling dari Nabi Nuh alaihissalam, mencemoohnya, meremehkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh terus mendakwahi kaumnya dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Ayat 16 sampai 20-nya Nabi Nuh terus mendakwahi kaumnya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
Terus Nabi Nuh alaihissalam membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menciptakan kepada kita adalah bulan yang cahayanya menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu darinya dengan sebenar-benarnya. Dan juga Allah menjadikan bumi ini untukmu sebagai hamparan yang kamu nikmati. Supaya kamu menempuh jalan-jalan yang luas di bumi itu. Nabi Nuh terus mengajak kaumnya tanpa lelah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, dari penggalan kisah di Quran surah Nuh ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa esensi dakwah adalah terus mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupannya. Ini adalah esensi dakwah yang dicontohkan Nabi Nuh alaihi salam. Pun di dalam Quran surah Fusilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang selalu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menyeru mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya kita ini termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulan mimman da'a ila Allah, perkataan yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam, dan pelajaran terbaiknya adalah untuk kita semua untuk senantiasa bersemangat mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah yang utama di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 59 terkait cerita Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzab yaumin 'adzim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, lalu Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala." Ini adalah esensi dakwah dari yang diajarkan Nabi Nuh alaihi salam kepada kita, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjut Quran surah Nuh ayat 21 sampai 24. Qala Nuhu rabbi innahum asawni wattaba'uhu man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Nabi Nuh alaihissalam terus berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini Nabi Nuh alaihissalam mengadukan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Dan mereka semua telah melakukan tipu daya yang amat besar. Tipu daya mereka adalah dengan menjadikan Tuhan-Tuhan di antara mereka, yakni adalah Wad, Suwa', Yaghuz, Ya'uq, wa Nasr. Ini adalah wa makaru makran kubbaru, tipu daya yang amat besar, yakni adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas biografi Nabi Nuh alaihissalam dan mengenal sedikit sejarah Nabi Nuh alaihissalam, kita mengetahui bahwa Wad, Suwa', Yaghuz, Ya'uq, dan Nasr awalnya adalah orang-orang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Syaitan menggoda kaum Nabi Nuh alaihissalam, menghasut kaum Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah orang-orang soleh tersebut. Dan ini juga dikeluhkan, diceritakan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kaumnya mengadakan tipu daya yang amat besar dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala.
Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kesesatan. Dari penggalan ayat berikut yang tadi kita telah jumpai, kita bisa mengambil pelajaran. Segala cara sudah dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, namun tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu kembalinya kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa aduan dari Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pelajaran bagi kita, agar setiap kali kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu melibatkan Allah dalam segala hal, termasuk dalam berdakwah ini selalu melibatkan Allah. Inilah yang dicontohkan Nabi Nuh alaihi salam. Keluhan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ikhtiar maksimal yang telah dilakukan adalah hal penting bagi kehidupan, hingga akhirnya semua ketetapan Allah lah yang berlaku. Ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ini adalah perkataan yang Buya sampaikan kepada kami santri-santri Madinah Quran. Ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Rencanaku, rencanamu. Tapi ingatlah, rencana Allah yang berlaku. Ini merupakan pelajaran juga bagi kita semua. Untuk senantiasa melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal. Termasuk dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkah istiqomah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua Allah anugerahi orang-orang yang terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dan kita tidak pernah bosan untuk senantiasa mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut Bapak Ibu sekalian di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta. Ya Allah, yang hadir di majlis ini ampuni dosa-dosanya. Wala aiban illa satarta. Aib masa lalu kami ya Allah tutup ya Allah, dunia wal akhirah. Wala dainan illa qadaitah. Yang masih berhutang, mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah yang memiliki rencana, mudahkanlah ya Allah untuk kemaslahatan hidupnya dunia wal akhirah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم بارك معهد مدينة قرآن ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا معزرا يا رب العالمين اللهم ارزقهم فتحا مبينا يا رب العالمين اللهم فضل المسجد الأقصى اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى وصلاة فيه محررا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.